guru kita untuk konsistensi dari dulu ngegoda sampai hari ini menggoda kan gitu ya. Sebelum ada kita ada dia dulu, dia itu senior kita kan gitu Jadi kan. dia yang konsisten ya. Dia konsisten, dia mau konsisten. Salah satu makhluk Tuhan yang paling konsisten dia sejak awal dia ingin menggoda. Dia teguh pendirian. Teguh pendirian gitu. Tapi jangan diartikan manusia yang teguh pendirian gurunya adalah setan. Jangan begitu gitu. Ya. Iya, kembali di sudut ruang Wagun, membuka perspektif dan sudut pandang. Boleh komen, boleh juga ngusulin ide. Hari ini kita bicara banyak atau sesuatu yang memang keseharian kita. Setiap orang pasti pernah berada di persimpangan hidup. Di satu sisi kita diajarkan untuk teguh memegang pendirian atau prinsip dan pantang menyerah. Tapi satu sisi juga kita sering dihadapkan pada menerima kenyataan. Berdamai dengan kenyataan. Jadi dua hal yang memang kita diajarkan untuk memegang prinsip, tapi juga dihadapkan dengan kenyataan yang itu sering kita hadapi setiap hari. Nah, pilih mana Kang? Menghadapi kenyataan. Itu kan diajarinnya harus punya prinsip. Ya prinsipnya adalah menerima kenyataan. Ya prinsipnya menerima kenyataan gitu loh. Itu yang sulit. Enggak sulit, terima aja kenyataan. Jangan dikira saya tidak punya problem hari ini yang gede. Tapi punya teguh pendirian. Untuk hal-hal yang prinsipil, saya harus punya pendirian. Nah, ketika dibenturkan yang hal prinsipil dengan kenyataan. Jadi gini, prinsip itu harus dimiliki untuk hal-hal yang memang basis, bukan basis ya, basic jati diri kita, ya. Tetapi ketika menghadapi kenyataan, kita harus fleksibel. Itu saja sih. Tentu beda ya, dengan keras kepala tentu beda ya. Keras kepala dengan keras pendirian dua hal yang berbeda, Bos. Jauh ya. Iya jauh. Tapi setiap orang perlu memiliki prinsip yang tidak bisa ditawar, betul? Bagi saya ada prinsip yang tidak bisa ditawar. Bagi orang lain saya nggak tahu. Tapi pasti tiap orang punya prinsip. Hanya apakah dia bisa ditawar atau tidak, itu orang lain yang tahu ya. Kalau untuk saya ada prinsip yang tidak bisa ditawar. Ada bentuk. Ada. Dan setiap orang kayaknya juga punya ya. Ada mungkin ya. Dalam kondisi seperti apa seseorang sebaiknya bisa mempertahankan prinsip? Dalam setiap kondisi kita harus mempertahankan prinsip. Kalau prinsip kita kira-kira bisa dilanggar dengan satu dan lain sebab, ya kita harus minggir aja. Maksudnya minggir? Ngalah pada kenyataan. Bukan ngalah. Ini kan persoalannya bukan dengan kenyataan. Misalkan saya tidak punya prinsip tidak mau minum alkohol misalkan. Terus orang-orang minum, terus maksa ke kita agar kita minum, ya kita mah minggir aja. Mendingan tidak kenal dengan mereka gitu. Tapi ketika ada prinsip lain yang di dalam kehidupan sehari-hari itu juga harus kita hadapi ketika memang minum alkohol itu menjadi obat? Ya kalau ada pernyataan para medis kaum intelektual di bidang kesehatan bahwa itu obat, why not gitu. Artinya kalau ada prinsip dong. Bagi saya tetap tidak. Lah ya kan tadi tetap melanggarnya. Ya saya tidak akan melanggarnya. Kalau orang silakan aja. Kalau orang percaya. Tapi gini, ya bicara jangan orang. Ketika Kang Wagun dihadapkan pada prinsipnya dia tidak mau minum alkohol, tapi kemudian harus karena ini untuk mengobati. Itu mah sama aja pertanyaan saya tahun 92 gini. Bagaimana kalau seorang Kang Jauh amat 92. 92. Bagaimana kalau Kang Nova tiba-tiba disekap oleh sekumpulan perempuan dan perempuan itu mengajak ML dengan ancaman kalau tidak kami semua akan bunuh diri kan gitu. Sebentar kunci di pintu, ayo gimana coba. Bunuh diri silakan. Oh iya gitu, Kang Novanya bunuh diri. Nah itu kan artinya dia mau pertahankan prinsip kan? Iya itu mah jelas. Oh iya ini juga sama gitu pertahankan prinsip. Nah kalau untuk obat biar mengobati gimana?
Mungkin karena nggak apple-to-apple dari mana? Iya, mungkin karena apotek sudah tidak ada gitu ya. Jadi harus pakai itu. Iya. Harus pakai itu. Ya kalau ada yang menjamin bahwa dengan itu sembuh, kenapa tidak? Berarti berdamai dengan keadaan kalau Iya, gitu. kalau sudah tutup semua gitu ya, nggak ada apotek, nggak ada dokter, nggak ada obat-obatan lain gitu ya. Selain itu tidak ada pilihan gitu ya. Kalau tidak dia akan mati. Ya kemungkinannya kalau nggak mati ya minum itu kan. Tinggal pilih aja gitu. Tapi yang lebih baik memilih ya sudah berdamai dengan keadaan. Iya. Pelajaran apa yang bisa membuat berdamai dengan keadaan? Kadang ini sulit bagi semua orang, juga kadang-kadang sulit. Pelajaran apa yang harus pelajaran yang harus dicerna oleh kita begini ya, Kang Nova. Dulu kita belajar tentang nilai ini baik, ini tidak baik. Setelah itu naik kelasnya. Harus tadi kan tahu ini baik, ini tidak baik. Ya. Terus naik kelasnya, lakukan yang baik, tinggalkan yang tidak baik. Naik lagi kelasnya tuh, tidak melakukan yang baik, tidak melakukan yang buruk. Orang kan bertanya, loh, kenapa tidak melakukan yang baik dan buruk? Iya, karena melakukan yang baik itu tugasnya malaikat, melakukan yang buruk itu tugasnya setan. Kita bukan malaikat, bukan setan, gitu loh. Jadi jangan berbuat baik, jangan berbuat jahat. Nggak jelas kalau gitu. Oh iya, kalau manusia nggak jelas, Pak. Malaikat bukan, setan bukan. Di dalam dirinya ada unsur sifat malaikat, di dalam dirinya ada unsur sifat setan gitu. Jadi itu yang memang itu harus dipelajari gitu. Kalau sudah tahu gitu, kita bisa kapan kita bisa beradaptasi, kapan tidak gitu kan. Dulu kita belajar jangan musuh utama kita katanya setan. Oh, itu awalnya. Naik lagi derajatnya, ternyata bukan musuh kita setan. Jangan dijadikan kambing hitam setan. Oh, kita yang korupsinya kok setan yang disalahin gitu ya. Kita jangan berdua di tempat gelap karena nanti bahasa Jermannya ketumpangan setan. Duaan jadi dapat enak kok setan yang disalahin gitu ya. Ya, jadi kita harus mulai belajar bahwa setan itu adalah salah satu quote and quote guru kita untuk konsistensi dari dulu ngegoda sampai hari ini menggoda kan gitu ya. Sebelum ada kita ada dia dulu, dia itu senior kita kan gitu. Jadi kan. Dia yang konsisten ya. Dia konsisten. Dia mau konsisten. Salah satu makhluk Tuhan yang paling konsisten dia sejak awal dia ingin menggoda. Dia teguh pendirian. Teguh pendirian gitu. Tapi jangan diartikan manusia yang teguh pendirian gurunya adalah setan. Jangan begitu gitu. Paham ya? Iya gitu. Tapi apakah artinya ketika kita sudah tadi konteksnya menyerah pada keadaan terus kemudian belajar, bukan menyerah pada keadaan, beradaptasi beradaptasi pada keadaan, terus kemudian kita belajar bagaimana berdamai dengan keadaan. Apakah itu didefinisikan menjadi menyerah? Enggak. Loh iya, kalau bukan menyerah dong. Bukan. Apa dong? Bukan. Ini ada orang tua dulu kita ya yang pernah ngomong boleh menyerah tapi jangan takluk katanya gitu. Itu artinya? Ya artinya kalau Anda menggunakan terminologi menyerah, mungkin itu yang dimaksud gitu. Bahwa Anda mengatakan menyerah dengan keadaan, tapi jangan takluk pada keadaan gitu. Paham kan? Menyerah, tadi Anda mengatakan istilah menyerah. Kalau saya sih enggak menggunakan istilah menyerah. Loh, ya, artinya kan kalah. Hidup itu jangan menggunakan terminologi menang dan kalah, enggak. Fleksibilitas. Lah itu makan hanya argumentasi dan pilihan diksi saja. Ya kan berarti Anda sudah menjadi politisi ya karena menang dan kalah. Hidup itu bukan persoalan menang dan kalah. Bukan masalah kalah dan menang. Ya, tapi pada konteks body sudah menyerah. Example apa contohnya yang disebut menyerah itu? Jadi ketika wah saya nggak mau minum A contoh gitu. Tapi kemudian menjadi obat minum A itu ya sudah saya menyerah. Bukan menyerah itu namanya. Beradaptasi dengan kenyataan yang tidak ada alternatif lain. Selama ada alternatif lain, sekarang gini, selama masih ada ayam, daging ayam, oke. Ya daging ayam. Kalau semua daging sudah nggak ada, tiba-tiba ada daging kadal gitu ya. Kalau nggak makan daging kadal kita menikmati, ya itu mah bukan menyerah, karena tidak ada alternatif lain. Ya artinya ya bukan menyerah itu. Kalau menyerah? Ya kalau menyerah bukan begitu. Kalau menyerah mah gimana dong? Kalau menyerah itu sejak awal dia mengatakan udah saya nggak bisa.
Itu menyerah. Wah, mencoba belum. Jadi artinya bedanya dengan berdamai dengan keadaan seperti apa? Ya lihat kondisinya memungkinkan enggak untuk tetap teguh pada pendirian atau memang ini harus dihadapi dengan fleksibilitas. Kalau untuk sendiri, oke, tapi ketika kita berkomunikasi, bergaul dengan orang lain, kan ada semacam kewajiban bagi kita untuk menghormati mereka kan. Oke kan? Jangan sampai mentang-mentang kita tidak suka dengan alkohol, terus ada orang yang minum, terus kita maki-maki, itu haram. Ngapain maki-maki mereka? Masuk neraka juga dia, kok gimana sih? Lagian dia sedang mabuk, kita kasih nasihat, ya kapan masuknya gitu. Tapi kembali lagi membedakan tadi menyerah dan berdamai dengan keadaan. Kalau menyerah, quote and quote menyerah, kalau menggunakan terminologi atau diksi menyerah, quote and quote itu nggak ada pilihan lain, Pokoknya kalau nggak minum ini misalkan A, ya udah Anda lewat gitu, nggak ada pilihan lain gitu. Tapi kalau masih ada alternatif lain, ya kita beradaptasi gitu. Mencari. Kita bisa berdalil diajak sesuatu yang buruk, terus kita bilang, oh kebetulan saya ada keperluan nih mendadak, bikin quote and quote drama gitu, biar mereka juga tidak tersinggung gitu. Kita pamit dari kerumunan itu. Mereka tidak merasa dihakimi, tidak merasa dihinakan, dan kita bisa selamat gitu loh. Yang baik lah menghindarnya, jangan menghindar frontal gitu. Wah, aku mah nggak suka ini, kalian bebal, ya itu menjadi pertengkaran nantinya gitu. Nah, pernah nggak Kang Wagun mengalami hal yang pada posisi menyerah, terus kemudian ini sepertinya harus berdamai dengan keadaan atau dan lain sebagainya lah. Tapi jangan lu jawab, kita ngopi dulu Kang. Oke, siap. Jadi kita ngopi dari Sunbeam. Sunbeam. Apa keuntungannya? Sunbeam? Saya tuh belum begitu ngerasain, tapi Kang Wagun pasti yang lebih dalam lah. Udah pernah dikasih sebungkus kan? Bukan hanya pernah dikasih, sebelumnya juga memang saya penikmat kopi gitu. Sunbeam juga udah dicobain? Udah dicobain. Enak? Lebih dari enak. Apa rasanya? Kalau saya ngopi kan nggak pernah pakai gula nih. Kopi benar. Yang pakai gula ya silakan aja gitu mah, hak mereka ya. Tidak terlalu asam itu bagi saya. Oh emang nggak ngomong senengnya itu? Yang tidak terlalu asam, asamnya tipis gitu. Itu jangan ngobrol aja, kita ngopi. Ini nikmat banget ya. Ayo. Nah kita akan lanjut nih sambil nunggu ke part 2, kita ngopi dulu.